Ya kan? Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi kalau kita ini mengaku sebagai umat beragama, berarti harus siap menasehati dan siap dinasehati. Karena ad-dinu nasihat. Jangan orang itu siap nasehati tok tapi nggak siap dinasehati, keliru. Kita pun sebagai seorang suami sering menasehati istri dan anak, tapi ingat ad-dinu nasihat. Ya. Bahkan watawa saubil hak, artinya apa? Saling menasehati, gitu loh. Jadi pertama, jika yang Anda sampaikan benar, itu karakter yang tidak tepat untuk kita contoh. Jadi siapapun kita ini tetap butuh ya saling menasehati satu sama lainnya. Jadi ad-dinu nasihat. Sebagaimana Anda siap menasehati orang lain, Anda harus siap dinasehati oleh orang lain. Walaupun Anda orang tua, walaupun Anda orang imam, walaupun Anda ustadz, walaupun Anda punya jabatan, ad-dinu nasihat. Orang beragama siap menasehati dan siap dinasehati. Itu satu. Dua, kaidah imam sholat itu adalah faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu kaidah imam sholat. Bacalah yang mudah menurutmu daripada Al-Quran. Kalau imamnya itu menurut imamnya membaca 1 juz Al-Quran itu mudah, ya berarti masuk kategori ini, nggak apa-apa. Yang penting kan yang mudah bagi dia. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagi kalian itu daripada Al-Quran itu. Nah, kalau susah, walaupun itu an-naba, ya jangan dibaca. Ya. Walaupun itu an-naba bagi orang mudah, bagi Anda susah, maka jangan dibaca. Karena membuat Anda tidak khusyuk dan membuat orang yang di belakang Anda juga tidak khusyuk. Ya, jadi harusnya dinasihati dengan Al-Quran. Nah, sampean buka surat Al-Muzammil niku, halaman yang kedua. Pak niku lho, Allah niku ngajari, merintahkan kalau sholat itu faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Kalau menurut Anda mudah itu surat Al-Mulk, ya baca Al-Mulk. Kalau menurut Anda mudah itu adalah surat Al-Baqarah, ya baca surat Al-Baqarah yang mudah menurut jenengan. Kalau menurut Anda nggak ada yang mudah kecuali Al-Kafirun, ya wis wacane Al-Kafirun. Gitu loh. Ini kan kaidahnya seperti itu, yang penting ikuti kaidah gitu. Nah, jadi ya memang harus mau dinasihati. Gitu ya. Harus mau dinasihati gitu. Nah, terus bagaimana kalau Anda memang grundel, ya memang sholatnya nggak khusyuk, ya bener kan. Rasulullah menyampaikan hadis yang sedemikian itu menunjukkan pasti ada orang yang sedemikian. Ketika Rasulullah mengatakan wa imamu qaumin fahum lahu karihun, dan imam suatu kaum yang kaumnya itu benci terhadap mereka, pasti nanti ada imam-imam yang membuat makmum yang grundel. Ya memang sudah ada hadisnya gitu. Ya itu menunjukkan bahwa kebenaran hadis Rasulullah SAW gitu. Tinggal dinasihati dengan baik. Ya, dinasihati dengan baik. Ya, jadi kaidahnya itu. Ya misal nanti sholat Jumat disunahkan baca apa? Ya, Al-A'la. Kemudian rakaat yang kedua disunahkan baca apa? Al-Ghasyiyah. Nah, kalau nggak hafal nggak usah dipaksa. Ya, kalau nggak hafal nggak usah kan hukumnya apa? Sunnah. Misal Anda sholat saja, Anda sholat itu sunnahnya itu siku kita ini harus jauh daripada bagian pinggang kita ini. Sunnahnya itu. Jadi Nabi itu kalau sholat itu gini. Pertanyaannya, Anda kalau berjamaah bisa Anda sholat kayak gini? Yo sirai konco sampean sikut gitu. Ya kan? Ya sirai konco sampean sikut. Mboten saged. Kita kalau makmum pasti kayak gini sholatnya. Ya kan? Kalau imam baru bisa. Kalau munfarid baru bisa. Sholat makmum nggak bisa. Berarti kita meninggalkan sunnah apa tidak? Meninggalkan sunnah apa tidak? Loh, kita meninggalkan sunnah. Tapi menzolimi orang lain itu lebih utama ditinggalkan daripada mengamalkan sunnah. Ya. Jangan sampai gara-gara memaksa mengamalkan sunnah menzolimi orang lain. Ya, jadi harus ada pertimbangan maslahat dan mudharat. Ya, ada pertimbangan maslahat dan mudharat. Ini nanti belajar usul fikih.
Jangan sampai kita ini mengamalkan sunnah dengan menzolimi orang lain, ya jangan. Ya, jangan mengamalkan sunnah dengan menzolimi orang lain. Anda masuk Masjid Ar-Royan pakai sandal nggak dilepas, itu sunnah. Loh, serius antum tanya sama ustadz siapapun, salah satu sunnah sholat itu adalah sholat menggunakan alas kaki. Nah, coba kira-kira Anda menzolimi orang lain apa tidak? Menzolimi orang lain, menzolimi takmir masjidnya, ya, membuat faudoh di masyarakat. Akhirnya Anda tinggalkan apa tidak? Anda tinggalkan. Itu menunjukkan tidak semua sunnah itu harus kita paksakan untuk dikerjakan, apalagi sunnahnya yang hukumnya tidak sampai pada derajat wajib gitu. Lah wong sunnah yang sampai pada derajat wajib kadang boleh ditinggalkan gara-gara ada mudorot yang lebih besar, gara-gara ada mudorot yang lebih besar, ya. Dan itu fakta real hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, ini nasihat kita sebagai seorang imam, ya, jangan, dan nasihat untuk pelajaran yang lainnya, jangan hanya karena mengamalkan sunnah kemudian memberikan mudorot kepada, ya, manusia yang lainnya. Karena memberikan mudorot kepada manusia yang lain itu hukumnya dosa, sedangkan mengamalkan sunnah terkadang tidak sampai pada derajat wajib. Nah, terus bagaimana solinya? Yang jenengan nasihati, ya kan? Yang jenengan nasihati gitu, ya. Marah, ya ajak ngopi dulu kalau gitu, sama makan bakso, ya. Nah, Anda itu kalau langsung dinasehati mesti, kalau gitu ajak makan bakso mama dulu nang Jombang baru ngomong masalah imam gitu, ya. Tapi kalau langsung ngomong masalah imam abot itu, ya. Tapi kalau wis kenyang makan bakso ambek jeruk, ya, biasanya gampang nasehati mlebu gitu, ya. Nah gitu, ya, sate gule gitu, ya.